Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, yakni Ibu Sofi Yunida Putri SEMAK, dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video kami. Sebelumnya kami dari grup D akan membahas tentang soal yang telah diberikan di week 14, yakni mengenai current liabilities, provision, and contingency. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Dian Puspitasari dengan NPM akhir 126. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ali Ramadhani dengan NPM akhir 234. Perkenalkan, nama saya Bilkis Asilia dengan akhiran NPM 366. Perkenalkan, nama saya Farokani Julina dengan NPM 240130101075. Nah, untuk soal pertama, yakni instruksinya membuat soal tentang liabilitas jangka pendek. Nah, saya di sini mengambil dari soal hutang usaha. Hutang usaha itu termasuk liabilitas jangka pendek. Kalau misalnya hutangnya ini dilunasi di waktu kurang lebih dari 1 tahun. Nah, di sini soalnya yakni PT Sinar Terang membeli barang dagangan dari PT Maju Jaya senilai 75 juta pada tanggal 5 Februari 2025 dengan syarat 2/10 N/30. Pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Februari 2025. Nah, pertanyaannya, yang pertama, buatlah jurnal saat pembelian dilakukan. Yang kedua, buatlah jurnal saat pelunasan utang dilakukan. Dan yang ketiga, ini dijelaskan apakah perusahaan tersebut mendapatkan potongan pembelian atau tidak. Nah, menurut diskusi dari kelompok kami, yang pertama adalah jurnal saat pembelian ini pada tanggal 5 Februari 2025. Nah, di sini kan dia ini membeli persediaan tetapi dengan cara hutang. Jadi persediaan ini bertambah di sebelah kredit dan utang usahanya ini bertambah di sebelah kredit. Jadi persediaan barang dagang di sebelah debit 75 juta dan utang usaha di sebelah kredit sebesar 75 juga. Nah, yang kedua adalah jurnal saat pelunasan ini pada tanggal 12 Februari 2025. Nah, tadi kan dia belinya di tanggal 5 Februari. Nah, persyaratannya itu persyaratannya adalah 2/10. Artinya, dia akan mendapat diskon 2% kalau misalnya dia itu melakukan pelunasan di 10 hari setelah pembelian atau transaksi tadi. Nah, tadi kan di tanggal 5. Jadi, 5 tambah 10 adalah tanggal 15. Nah, dia melunasi itu di tanggal 12. Jadi, itu masih masuk di masa diskon. Nah, jadi di sini dia tuh dapat diskon gitu kan. Nah, diskonnya itu 2% dikali 75 juta, ini hasilnya 1.500.000. Jadi kas yang dibayar itu berarti 75 juta dikurangi diskon, ini 1.500.000. Jadi kasnya itu 73.500 karena dia itu dapat diskon. Jadi kita tuh yang bayar itu nggak banyak-banyak gitu. Nah, jurnalnya ini utang usaha di sebelah debit 75 juta karena dia berkurang di sebelah debit, dan potongan pembelian ini di sebelah kredit 1.500.000, dan juga kas sebesar 73.500 di sebelah kredit juga. Nah, yang ketiga adalah apakah perusahaan tersebut mendapatkan diskon apa tidak. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau dia ini melunasi sebelum tanggal 15 Februari atau di tanggal 12 Februari, yang mana itu masih masuk di masa diskon atau mendapatkan diskon. Jadi, perusahaan tadi pas bayar tanggal 12 Februari 2025, dia tuh dapat diskon 2% karena pembayarannya dilakukan sebelum 15 Februari 2025. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah contoh soal provisi, di mana salah satunya adalah provisi berupa garansi. Di sini ada PT Gentari yang menjual produk dengan memberikan garansi perbaikan selama 2 tahun. Berdasarkan pengalaman dari sekian banyak produk yang diberikan, 5% pelanggan datang meminta garansi. Di tahun pertama sebanyak 70% dan sisanya di tahun kedua. Serta rata-rata biaya per produk itu Rp100.000, dan pada tahun 2020 penjualan sebanyak 20.000 unit dan tahun 2021 penjualan sebanyak 26.000 unit. Untuk total garansi aktual tahun 2020 sebesar Rp65 juta dan tahun 2021 sebesar Rp125 juta. Setelah itu buatlah jurnal yang diperlukan. Dan untuk membuat jurnalnya untuk tahun 2020, nah di sini ketika PT Gentari ini menjual produk, ini tuh belum tentu nih berapa jumlah garansinya. Tapi berdasarkan pengalaman itu 5% dari si jumlah produk yang dijual. Otomatis untuk mengakui provisi garansinya itu 5% sesuai dengan pengalaman. Ini presentasinya itu sesuai dengan pengalaman yang biasa diproses terjadi di perusahaan masing-masing. Setelah itu 5% tadi dikali dengan 20.000 unit,
lalu dikali Rp100.000 sesuai dengan harga dan unit yang terjual pada tahun tersebut. Sehingga jumlah beban garansinya itu sebesar Rp100 juta di sebelah debit dan provisi garansinya sebesar Rp100 juta di sebelah kredit. Nah, untuk provisi garansinya ini masuk ke kewajiban, lebih tepatnya kewajiban jangka pendek, karena untuk garansi itu kan biasanya setahun atau bisa beberapa tahun lah. Tapi kalau pemberian garansi dari perusahaan kepada pelanggannya itu kan belum pasti, sehingga masuk ke kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Lalu ketika perusahaan ini memberikan garansi kepada pelanggannya, ternyata tahun 2020 itu yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan senilai Rp65 juta. Maka di sini jadi provisi garansi yang diakui itu kan Rp100 juta. Itu sudah terlaksana sebesar Rp65 juta, sehingga akan mengurangi provisi garansi di debit dan di kredit kasnya berkurang, sehingga jurnalnya provisi garansi di sebelah debit sebesar Rp65 juta, pada kas di sebelah kredit sebesar Rp65 juta. Lalu di sini pada saat kita akan membuat laporan posisi keuangan atas transaksi di tahun 2020, maka si kewajiban jangka pendek di provisi garansi tersisa tinggal Rp35 juta dari Rp100 juta dikurangi dengan Rp65 juta yang sudah terrealisasi garansinya. Lalu pada tahun 2021 sama juga halnya dengan yang tadi, dengan jumlah unit yang dijualnya itu kan 26.000 unit, sehingga jumlah provisi garansinya itu sebesar 130 juta dari 5% dikali 26.000 unit lalu dikali Rp100.000. Untuk jurnalnya kita bisa tulis beban garansi di sebelah debit sebesar Rp130 juta pada provisi garansi di sebelah kredit sebesar Rp130 juta. Dan pemberian garansinya itu terrealisasi sebesar Rp125 juta, sehingga jurnalnya provisi garansi di sebelah debit sebesar Rp125 juta pada kas di sebelah kredit sebesar Rp125 juta. Maka provisi yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada tahun 2021, provisi garansinya tinggal Rp5 juta dari Rp130 juta dikurangi Rp125 juta yang sudah terrealisasi garansinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan bergiliran untuk menjelaskan soal terkait kontingensi. Nah, soal yang saya buat ini berbunyi, PT Rahayu Sentosa sedang mengajukan gugatan hukum terhadap pihak ketiga atas pelanggaran kontrak yang menyebabkan kerugian usaha. Nah, berdasarkan pendapat dari penasihat hukum, kemungkinan besar PT Rahayu Sentosa itu akan memenangkan gugatan ini dan memperoleh kompensasi usaha sebesar Rp2 miliar. Nah, proses hukum itu nyatanya masih berlangsung, namun kompensasi tersebut itu dapat diukur secara handal. Nah, berdasarkan soal tersebut itu, di sini tuh ditanyakan jelaskan peraturan akuntansi yang tepat untuk kondisi tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua itu adalah disuruh untuk membuat jurnal apabila gugatan tersebut itu dimenangkan oleh PT Rahayu Sentosa. Nah, di sini tuh diketahui kalau PT Rahayu Sentosa ini memiliki kontingensi aset berupa kemungkinan menang gugatan tersebut itu sebesar Rp2 miliar. Nah, menurut PSAK nomor 57 yang berbunyi provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi itu, kontingensi aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena belum pasti terjadi, dan itu tuh seperti arti dari kontingensi sendiri. Nah, pengakuannya itu dapat menyebabkan pengakuan pendapatan yang belum terrealisasi. Namun, jika kemungkinan besar atau probable manfaat ekonomi ini akan masuk ke entitas dan nilainya itu dapat diukur secara handal, maka kontingensi ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK, tapi tidak boleh diakui sebagai aset sampai benar-benar terrealisasikan. Nah, oleh karena itu, di soal pertama yang kita mencari perlakuan yang tepat terhadap PT Rahayu Sentosa ini adalah yang pertama itu tidak mengakui kompensasi sebanyak 2 miliar tersebut sebagai aset dalam laporan posisi keuangan pastinya.
Dan yang kedua itu mengungkapkan informasi mengenai gugatan dan potensi kompensasi tersebut itu dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK, termasuk kemungkinan besar menang dan estimasi jumlah yang nantinya itu akan diterima oleh PT Rahayu Sentosa. Nah, namun jika nanti gugatan tersebut itu dimenangkan dan jumlah kompensasi itu sudah pasti akan diterima, maka aset baru itu dapat diakui dalam jurnal yang berbunyi itu piutang kompensasi pada pendapatan lain-lain atau pendapatan kompensasi sebesar 2 miliar, yaitu sebesar nominal gugatan yang diprediksi tadi. Atau jika misal nominal tersebut itu benar-benar sudah diterima, maka bunyinya jurnal itu adalah kas pada pendapatan kompensasi hukum sebanyak 2 miliar rupiah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek, provisi dan kontingensi dari perusahaan tersebut. Jadi yang dimaksud liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau kurang. Jadi berikut adalah komponen yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek PT Aneka Tambang Tbk. Yang pertama ada utang usaha, beban akrual, liabilitas imbalan karyawan jangka pendek, uang muka pelanggan, utang pajak, liabilitas sewa bagian jangka pendek, pinjaman bank jangka pendek, pinjaman investasi bagian jangka pendek, provisi bagian jangka pendek, utang lain-lain, dan liabilitas terkait dengan aset yang dimiliki untuk dijual. Kemudian provisi. Provisi adalah kewajiban yang diakui ketika ada ketidakpastian mengenai jumlah atau waktu penyelesaian. Dalam laporan keuangan terdapat beberapa jenis provisi yang diakui. Ada provisi imbalan karyawan yang terdiri dari liabilitas imbalan karyawan jangka pendek, provisi bagian jangka pendek, provisi imbalan pasca kerja. Kemudian kontingensi. Kontingensi adalah potensi kewajiban yang mungkin timbul tergantung pada hasil dari suatu peristiwa di masa depan. Dalam laporan keuangan tidak ada rincian spesifik mengenai kontingensi yang diungkapkan, tetapi perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai potensi kewajiban yang mungkin timbul dari litigasi atau peristiwa lain yang belum pasti. Jadi kesimpulannya, liabilitas jangka pendek itu kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun termasuk utang usaha, beban akrual, dan pinjaman jangka pendek. Yang profesi adalah kewajiban yang diakui untuk imbalan karyawan dan kewajiban lain yang tidak pasti. Kemudian yang kontingensi, potensi kewajiban yang bergantung pada peristiwa di masa depan yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.